Al-Quran, dan Al-Quran adalah yang membawanya adalah Nabi Muhammad SAW. Beliau satu-satunya orang yang pertama kali boleh membuka pintu sorga. Bahkan para nabi sudah berdiri di hadapan sorga, tidak bisa masuk sorga kecuali pintunya dibuka oleh Nabi Muhammad. Nah, ini coba saya buka sebagai hadis perdananya. Hadirin, di dalam hadis riwayat Imam Muslim, ya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Atibabal jannah." Ini pada 507, nomornya masih awal-awal. Apa kata baginda Nabi? "Atibabal jannah." Saya mendekat ke pintu surga. Saya mendatangi pintu surga. Yaumal qiyamah, pada hari kiamat nanti. Fa'astaftih, kemudian saya minta supaya dibukakan pintu sorga. Maka fayaqulul khazin, berkatalah malaikat penjaga sorga, man anta. Rupanya penjaga sorga tidak tahu tuh wajah Nabi Muhammad, sehingga ia berkata, man anta, kamu siapa? Fa'aqul, maka saya menjawab, Muhammad, inilah saya Muhammad. Fayaqul, maka malaikat penjaga sorga berkata, bika umirtu, inilah kamu yang saya cari. Saya tidak boleh membuka pintu sorga, memberikan kunci sorga ini kecuali untuk engkau saja. La aftah li ahadin, saya tidak boleh membuka pintu sorga ini untuk para nabi nih yang sudah berdiri di depan sorga. Qoblaka, sebelum kamu masuk, sorga tidak boleh dimasuki oleh orang lain. Beliaulah satu-satunya nabi yang bisa memberikan pertolongan di padang mahsyar. Dan ingat Bapak Ibu sekalian, kita semua tidak akan bisa masuk sorga dengan mudah kecuali mendapat pertolongan Nabi Muhammad. Kita tidak akan mudah melenggang masuk sorga kecuali mendapat tiket dari Nabi Muhammad. Kita tidak akan mudah menghadapi fase-fase kehidupan akhirat kecuali mendapat tanda tangan Nabi Muhammad, kecuali dibersamai oleh beliau. Dan salah satu caranya supaya kita makin dikenal oleh Nabi, karena kami akan tampilkan hadis-hadis yang jarang kita dengarkan Bapak Ibu sekalian, hadis-hadis bagaimana Nabi SAW mengetahui bacaan sholawat kita sekalipun sudah meninggal dunia, karena masalah ini disampaikan oleh para malaikat ke alamnya, alam barzakh, alam kuburnya Nabi Muhammad SAW. Baik. Nah, hadirin para jamaah dirahmati Allah, kita masuk aja poin pertamanya, ya, yaitu bahwa poin pertamanya, apa keutamaan sholawat? Sekali kita baca sholawat, maka nilainya adalah 10 ampunan dari Allah Ta'ala. Satu kali baca sholawat dibalas 10 ampunan, 10 maghfirah, 10 rahmat dari Allah Ta'ala. Dalam hadis sahih riwayat Imam Muslim, Bapak Ibu, kita diperintah oleh Nabi untuk beristighfar 100. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Kalau kita baca 100, astagfirullahaladzim, 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 dengan sholawat cukup satu kali, Pak, 10 kali. Allahumma salli ala Muhammad, atau Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad. 10 kali aja nilainya 100. Makanya Bapak Ibu, siapa di antara kita yang belum istiqomah baca sholawat setiap hari minimal 100, mulai sekarang baca, Pak. Ya, karena ini hubungan batin kita kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Emangnya Bapak Ibu nggak suka namanya disampaikan ke kubur Nabi oleh para malaikat? Setiap kita baca sholawat, Nabi mengetahui di kuburnya.
Dan beliau berkata, wahai malaikat, ini dari siapa bacaan salawatku? Bacaan salawat dari siapa? Dari umatmu ya Rasul, fulan-fulan. Dari masjid apa ini namanya? Ar-Raudhah. Dari klaster Sitrus. Disebut nama kita sebelum perjumpaan kita di padang mahsyar nanti. Hadirin, ya, ini contohnya di dalam hadis Sahih Muslim, kita diperintah beristighfar 100. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ya ayuhan nas, nomornya ada 7000 sekian. Wahai manusia, kata Rasul, ya ayuhan nas tubu ilallah. Wahai manusia, bertobatlah kalian kepada Allah. Wahai umat Islam, bertobatlah kepada Allah. Fa inni atubu fil yaum. Sesungguhnya saya bertobat beristighfar kepada Allah setiap harinya mi'ata marratin, 100 kali. Demikian juga kita bersolawat paling tidak 100 kali. Jadi satu kali baca solawat Allahumma sholli ala Muhammad atau Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, itu nilainya 10 istighfar. Astagfirullah, astagfirullah. Seumpamanya Bapak Ibu nih, kan orang-orang grand wisata sibuk-sibuk nih dengan bisnis dan macam-macamnya gitu ya. Seumpama Bapak Ibu karena kesibukannya Anda sudah tidak ada waktu lagi untuk apa? Membaca zikir la ilaha illallah. Sudah tidak sempat lagi untuk berzikir subhanallah, untuk berzikir Allahu Akbar, untuk berzikir alhamdulillah. Anda sudah tidak sempat lagi berzikir la haula wala quwata illa billah. Anda tidak sempat lagi berzikir subhanallah bihamdihi subhanallahil azim. Anda sudah tidak sempat lagi berzikir hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, dan lain-lainnya. Tapi saya ingetin Bapak Ibu, jangan pernah tinggalkan sholawat, karena bacaan sholawat Anda itu bisa menutupi kekurangan kita dari berzikir tadi. Seumpamanya sibuk banget, jangan tinggalin sholawat. Ya, itu karena include di dalamnya. Kita bersolawat, pertama berzikir kepada Allah. Yang kedua juga bersolawat kepada Nabi. Yang ketiga, sekali bersolawat pahalanya adalah istighfar. Semuanya include di dalamnya. Tetapi kalau Bapak Ibu sudah bisa mengatur waktu dengan sebaik-baiknya, tetap yang lain pun dibaca. Ya. Subhanallah, alhamdulillah, la ilallah, Allah akbar 100, istighfar 100 dan lain-lain. Baik. Nah, nomor 1 ini kami tampilkan hadisnya. Riwayat daripada Imam Muslim. Nabi bersabda bahwa man shalla alayya salatan, siapa orangnya yang berselawat kepada aku 1 kali selawat, sallallahu alaihi biha asyran, maka Allah balas dengan 10 ampunan, 10 rahmat, 10 magfirah. Sekali baca salawat 10 Pak nilainya. Ya. Baik, yang kedua hadirin. Yang kedua ini lebih penting lagi. Kenapa? Karena ternyata bacaan sholawat yang bisa tampil pertama kali, yang paling banyak baca sholawat, dia yang akan mendapat derajat paling dekat dengan Nabi. Tentu setelah dia menjalankan basic agama Islam, sholat, puasa, zakat, kemudian ditambahkan dengan amalan sholawatnya. Ya, coba kita lihat nomor 2-nya. Hadirin, nomor 2, orang yang paling banyak baca sholawat, yang paling mudah mendapat syafaat di akhirat di padang mahsyar. Saat itu kita datang ke Nabi Adam, ke para nabi, untuk minta pertolongan. Karena ini yang tadi saya katakan Bapak Ibu, kita tidak akan bisa mengalami kemudahan di akhirat nanti, kecuali ada para nabi yang menolong kita. Tetapi sayangnya para nabi pun tidak mampu
Mereka tidak mampu untuk memberikan pertolongan kepada kita semua. Bulan kemarin ini udah saya sampaikan. Ya, hadisnya pada 4435 bahwa kita datang ke Nabi Adam pun angkat tangan, tidak berani memberikan pertolongan. Kita datang ke Nabi Nuh yang kedua. Nabi Adam alasannya pernah melanggar perintah Allah di surga, yaitu memakan buah khuldi. Ya, itu riwayat yang paling terkenal aja deh dari yang udah dipahami masyarakat, ya, buah khuldi. Yang kedua, kita datang ke Nabi Nuh. Ya Nuh, wahai Nabi Nuh, tolong kami. Nih, kata Nabi Nuh, saya pernah berdoa dengan doa yang sangat kejam. Saya malu kepada Allah. Saya pernah berdoa, ya Allah, matikan semua orang kafir yang mengganggu dakwahku. Saya tidak berani memberikan pertolongan kepada kalian. Yang ketiga, kita minta tolong sama Nabi Ibrahim. Wahai Nabi Ibrahim, tolong kami nggak tahan keadaan kami di padang mahsyar dalam keadaan bertelanjang. Kita baru aja dibangkitkan dari kubur-kubur kita, ya, matahari 1 mil, semua manusia pandangan tertunduk malu kepada Allah. Kita berharap banyak nih Nabi Ibrahim bisa tolong kita. Ternyata beliau berkata, apa kata Nabi Ibrahim? Wa inni qad kuntu kadzibtu salas kadzibat. Tidak bisa saya menolong kalian, saya pernah berbohong 3 kali. Ini aibnya Nabi Ibrahim diantaranya. Kemudian kita minta tolong sama Nabi Musa. Ya Musa, tolong kami. Kata Nabi Musa, tangan kanan saya pernah nonjok seorang Kipti Mesir sampai mati. Gara-garanya ada yang bertengkar, dipisah, dilerai oleh Nabi Musa. Anak buahnya Fir'aun ini nggak mau dilerai, dia menyerang Nabi Musa, dibalas sekali oleh Nabi Musa, mati langsung Pak. Saya cari dalam hadis-hadisnya, kenapa begitu kuat tenaga Nabi Musa? Kata Nabi Muhammad SAW, Nabi Musa dan para nabi diberikan kekuatan tenaga seperti 3.000 laki-laki dewasa. Jadi sekali tonjok, wajar langsung mati. Dulu udah pernah saya sampaikan, Nabi Musa pernah menampar pipinya malaikat maut dalam hadis Sahih Bukhari. Ketika Nabi Musa mau dicabut nyawanya, Nabi Musa, siap-siap, saya mau cabut nyawa. Apaan, enak aja, saya masih sibuk. Dipukul, matanya jatuh. Itu hadis Sahih Bukhari, ya. Nabi Musa pernah mukul mukanya malaikat maut Israel, matanya satu jatuh, saking kuatnya. Dan ini menjadi aib Nabi Musa karena pernah menonjok seorang Kipti Mesir. Sebenarnya sih nggak sengaja tonjokan itu, ya, cuma karena tenaganya kuat banget, klep sekali mati. Akhirnya yang kelima, 5 nabi nih. Wahai Nabi Isa terakhir, tolong kami ya Isa. Nabi Isa katakan, saya tidak bisa menolong kalian. Kenapa? Saya disembah sebagai anak Tuhan. Semua nabi tidak mampu memberikan pertolongan, hadirin di padang mahsyar. Yang mampu cuma Nabi Muhammad SAW. Nah, ini lihat korelasi hadisnya. Kita buka nih pada hadis selanjutnya. Riwayat daripada Imam Tirmidzi. Nabi SAW bersabda, kata beliau, aulan nasi bi yaumal qiyamah. Tuh, ya. Ada hadisnya tuh. Kata Nabi, orang yang paling utama nanti di hari kiamat, orang yang paling mendapat prioritas pada hari kiamat. Saat itu Bapak Ibu, sholat Anda, puasa, zakat, amalan-amalan yang lain belum bisa. Maksudnya tidak disebutkan itu. Pertama kali disebut oleh Nabi di akhirat nanti, aulan nasi bi yaumal qiyamah, umatku yang paling dekat dengan aku, aksaruhum alayya sholatan, yang paling banyak baca sholawatnya. Hadirin, tentunya ini masalah kebaikan kita di akhirat. Karena agama ini ya 90% adalah
tentang kehidupan akhirat. 10%nya kehidupan di dunia. Ya. Karena kehidupan akhirat dengan dunia jauh bedanya. Jadi Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, ternyata sholawat adalah amalan pertama kali yang mendekatkan diri kita kepada Nabi Muhammad. Dalam keadaan di padang mahsyar yang begitu memilukan, yang begitu menyeramkan keadaannya, maka umatnya yang paling banyak baca sholawat itulah yang dia paling dekat dengan Nabi untuk diberikan pertolongan. Nanti Nabi Muhammad itu akan berkata kepada Allah, ya Allah, ya ini umatku ya Allah, kasihanilah mereka ya Allah. Semua Nabi tidak diterima, giliran Nabi Muhammad SAW Allah Ta'ala mengiyakan. Kita patut bersyukur Bapak Ibu sekalian, dijadikan hamba Allah dari golongan Nabi Muhammad, bukan nabi-nabi yang lain. Sekalipun nabi-nabi yang lain juga akan masuk surga pada zamannya, yang beriman kepada Allah dan kepada Rasul yang diutus saat itu, tetapi yang dijadikan nabi terbaik adalah Nabi Muhammad. Patut kita bersyukur hadirin. Beliau itu selalu dalam keadaan risau. Beliau tidak merasa nyaman untuk masuk surga ketika umatnya masih ada yang tersandera di akhirat. Rasul tidak akan enak santai-santai masuk surga kecuali umatnya udah terbebas semua dari tuntutan-tuntutan dosa-dosanya. Ya. Bahkan beliau tetap akan menunggu di jurang pintu neraka ketika masih ada umat Nabi Muhammad yang masuk ke dalamnya. Nabi Muhammad akan menunggu untuk memberikan syafaat dan pertolongannya. Asal dalam hal ini kita jangan bermudah-mudah dalam berbuat perbuatan dosa, gitu ya. Baik. Nah hadirin, ini yang kedua. Yang ketiga, bacaan sholawat kita disampaikan ke kubur Nabi. Ini yang tadi saya katakan. Bahkan ya, hadis ini kan tentang kehidupan Nabi di alam kuburnya. Hadis ini dinyatakan sahih itu sama Syekh Albani, bahkan ya, ulama muhadis masa kini yang setrik dalam ilmu hadis. Beliau katakan derajatnya sahih. Tuh. Ya. Beliau katakan hadisnya sahih ataupun hasan derajatnya. Hadirin, coba kita lihatkan. Ini sampai para sahabat pun Bapak Ibu sekalian tidak sampai kepada logika mereka. Ya Rasul, bagaimana sholawat kami disampaikan ke kuburmu? Bukankah engkau sudah bercampur dengan tulang belulang, sudah menjadi tanah, sudah rapuh di alam kubur? Itu yang dipahami oleh sahabat. Kata Nabi tidak. Ini coba lihat pembicaraannya. Hadis ini riwayat Imam Abu Daud, derajatnya sahih. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Inna min afdali ayyamikum yaumal jum'at. Sesungguhnya hari yang paling afdal adalah hari Jumat. Ya, hari Jumat 2 hari lalu. Ya. Fihi khuliqa Adam. Pada hari Jumat diciptakan Nabi Adam. Wa fihi qubidha. Dan pada hari Jumat Nabi Adam juga diwafatkan oleh Allah. Wa fihi nafkhah wa fihi sa'qah. Dan pada hari Jumat dibangkitkan hari kiamat. Apa kata Rasul selanjutnya? Fa'aksiru alayya minas salati fi. Maka perbanyaklah baca sholawat pada hari Jumat. Kalau tadi saya katakan sehari 100, Bapak Ibu yang sudah istiqomah sehari 100, paling tidak hari Jumat berapa? 200, 300, 1000. Paling tidak begitu. Kalau Bapak Ibu mau baca sholawat yang paling singkat, bisa juga cuma dengan Sallallahu ala Muhammad, Sallallahu ala Muhammad, Sallallahu ala Muhammad.
Kalau Bapak Ibu membaca 100, yang paling sempurna sholawat Ibrahimiyah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala Muhammad kama shollaita ala Ibrahim, terus sampai fil alamin. Cuma terlalu panjang itu. Yang penting capai targetnya dulu ada. Capai targetnya dulu. Yang paling gampang tuh sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, ataupun Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Kenapa? Kata Rasul, perbanyaklah pada hari Jumat baca sholawat. Fa inna sholatakum ma'rudatun alayya. Karena bacaan sholawat kalian disampaikan ke kuburku. Qalu, para sahabat nggak paham tuh, nggak sampai kepada logika mereka. Bagaimana disampaikan ke kubur itu? Qalu, para sahabat bertanya, ya Rasulullah, wahai Rasul, wa kaifa tu'rad sholatuna alaik? Bagaimana sholawat kami disampaikan ke kubur engkau? Waqad arimta, bukankah sungguh engkau telah menjadi tanah? Yaqulun, atau balita, atau engkau sudah menjadi tulang belulang. Di sini Rasul menjawab, hadirin Bapak Ibu sekalian, ini berarti kehidupan para nabi yang khusus. Faqala, maka Nabi bersabda, tidak demikian wahai sahabatku. Kenapa? Innallaha azza wa jal, sesungguhnya Allah yang maha perkasa lagi maha agung, harrama alal ardi, sungguh Allah mengharamkan kepada tanah, Allah mengharamkan kepada bumi, ajsadal anbiya, untuk memakan jasad para nabi. Berapa kali kita dapat Pak, bukan level nabi, orang sekarang, Mbah Maimun Zubair yang meninggal berapa tahun lalu di Mekah, ketika jenazahnya mau dipindahin karena dianggap sudah jadi tulang belulang dalam waktu setahun 2 tahun, itu masih utuh. Kiai Haji Maimun Zubair, Pak, ulama karismatik kita, ya masih utuh. Apalagi para nabi hidup di alamnya. Ini saya tampilkan satu hadis lagi Bapak Ibu. Para nabi itu di alam kuburnya hidup menjalankan sholat, tapi bukan mereka jasadnya bangun di kuburnya begitu, tidak. Di dunia ini arwah kita mengikuti hukum jasad. Bapak bisa melihat roh, Pak. Pak Haji tahu rohnya di mana? Anda kenapa kita hidup Bapak Ibu? Bu, kenapa hidup Bu? Ada roh kan, ada nyawa. Nyawanya di mana Bu letaknya? Sini kan? Sini kan? Ada yang tahu? Kenapa? Karena arwah di dalam kehidupan dunia mengikut hukum jasad. Jadi ketika kita bisa bergerakkan tangan, berkedip, memandang, berbicara, berarti arwah masih ada. Nanti di alam kubur, jasad kita yang mengikut hukum arwah. Sholat dia di alamnya, tapi jasadnya tetap terbaring. Ini hadisnya coba. Ini yang tadi saya katakan hadisnya tidak mudah didapati dalam kitab-kitab hadis yang 6. Bukhari, Muslim, Abu Daud, Tirmidzi, Nasai, Ibnu Majah. Ini harus membuka daripada kitab hadis yang lebih jauh dari itu. Ini coba saya perlihatkan. Riwayatnya Imam Abu Ya'la, derajatnya sahih. Nih, Nabi bersabda, al-anbiya ahya fi kuburihim yusallun. Para nabi hidup fi kuburihim, di kubur-kubur mereka. Ngapain? Yusallun, menjalankan sholat. Kehidupan khusus para nabi, sholat mereka di dalam kubur sebagai perilaku bernikmat-nikmat sebelum datangnya hari kiamat. Jadi sholatnya para nabi bukan sholat wajib lagi, tapi sholat untuk berenak-enak di alam kubur. Kalau orang-orang soleh dari orang beriman, tidak ada hadisnya mereka sholat di alam kuburnya. Para ulama soleh, para wali-wali, ya para wali-wali Allah, tidak ada hadisnya sholat di alam kuburnya. Mereka diantaranya untuk bernikmat-nikmat di alam kubur, tidur atau menikmati nikmat kubur, sejuk pemandangannya. Tapi para nabi menjalankan sholat, gitu ya. Nah, para jamaah dirahmati Allah, ini diantaranya nomor 3. Nomor 4 dan nomor 6 kita lengkap. Nomor 5, nomor 4 dan nomor 6 Nabi katakan, apabila disebut nama Muhammad
maka bersolawatlah. Jangan Bapak Ibu kalau disebut nama Muhammad, Bapak Ibu ini lagi dengar ceramah, tausiah atau khutbah, ya, penceramahnya menyebut, hadirin, Nabi bersabda, Nabi Muhammad bersabda. Ucapkan apa? Nah, paling tidak sallallahu alaihi, paling tidak sallallahu ala Muhammad. Ya, ibu-ibu nih lagi ngaji dengan ustazah, ustazah nyebutin Nabi Muhammad, maka ibu-ibu jawab sallallahu alaihi, sallallahu ala Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad. Kalau enggak, Anda dibilang pelit, Anda dinilai oleh Nabi sebagai orang yang pelit dan orang yang menyesal. Ini nomor 4, nomor 6, ya, hampir mirip-mirip. Coba kita buka hadisnya. Yang nomor 4 ini riwayat Imam Tirmidzi. Kata Nabi adalah, siapa itu orang yang pelit, orang yang bakhil? Sekalipun Bapak Ibu rajin bersedekah ya, dalam hal ini pelit karena tidak mengucapkan sholawat kepada Nabi. Ya, kalau tidak tahu, kalau tahu kan sayang banget Bapak Ibu. Itu menjadi sebuah syariat itu. Ya. Nabi bersabda, al-bakhil, orang yang pelit, alladzi man dzukirtu indahu, siapa orangnya yang nama saya disebut di hadapannya, nama saya diperdengarkan, dia tahu, dia dengar itu, falam yusalli alayya, tapi dia tidak baca sholawat kepada aku. Jadi kalau sebut nama Nabi Muhammad, maka bersolawatlah. Nomor 5, 4 sama 6 udah. Ini posisinya agak lengkap nih, tulisannya saya belum rapiin. Sekarang yang nomor 5-nya, setiap kita baca salam kepada Nabi, maka roh Nabi dikembalikan ke jasadnya untuk menjawab salam dan sholawat kita. Sebenarnya ini sebuah penguat saja. Kalau hadis-hadis sebelumnya kan udah kita bicarakan, para Nabi hidup di alam kuburnya. Bapak Ibu, ada dalam Al-Quran loh, bukan para Nabi, orang biasa. Tapi Allah sebut dia tidak boleh dikatakan mati di kuburnya. Siapa itu? Siapa? Orang yang mati syahid. Ini orang biasa Pak, bahkan Al-Quran. Jadi emang kehidupan alam barzakh sebenarnya hidup, tapi di alamnya. Makanya ketika orang meninggal Pak, kasihan dia mati, dia meninggal, itu sebenarnya cuma pindah alam dari kehidupan apa? Dunia ke dalam kehidupan alam kubur. Hidup di alamnya, di alam kuburnya. Ini contohnya Al-Quran, ya. Untuk orang yang mati syahid, padahal dia punya dosa, padahal orang mati syahid ini pendosa juga, tetapi Allah katakan secara istimewa, wala taqulu, jangan kamu berkata, liman yuqtalu fi sabilillahi amwat. Al-Baqarah 154. Jangan kamu katakan orang yang mati terbunuh di jalan Allah amwatun, kamu katakan mereka mati di kuburnya, tidak. Bal ahyaun, akan tetapi mereka hidup, walakin la tash'urun, kamu yang tidak mengetahui. Nah, hadirin ya. Jadi Nabi, kalau ini terutama prakteknya kalau Bapak Ibu berada di depan kubur Nabi di Raudhah, ucapkanlah salam yang sebanyak-banyaknya. Dan saya baca dari kitab para ulama, tidak menutup kemungkinan kalau amalan kita baik, hati kita bersih, ya, ada orang ngucapin ke kubur Nabi, lalu dia bisa mendengar jawaban salam dari kubur Nabi. Itu tidak mustahil kata para ulama. Tapi kalau kita belum mendengar, Nabi tetap menjawab di alamnya. Ada yang disingkap oleh Allah, alam gaibnya itu bagi orang-orang soleh ini. Dia datang ke kubur Nabi, ke Raudhah, assalamualaikum ya Rasulullah, assalamualaikum ya Nabi Allah. Ada didengar, waalaikumsalam. Bapak Ibu, kalau kita ziarah kubur, kita datang ke pemakaman,
Apa sunnah pertama kali yang kita baca? Apa? Ucapkan salam. Assalamualaikum ya ahlal kubur, antum lana sabiqun, wa nahnu insyaallah bikum lahiqun. Kata Rasul, mereka menjawab, kamu yang nggak dengar. Lagian kalau kita dengar juga kabur ya. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Nggak enak juga pemandangannya. Baru minggu kemarin Bapak Ibu, saya ke pekuburan jam 8 malam. Ya mentang-mentang Ustadz, tetap aja sih kalau ke kuburan sendiri gak enak kan. Ceritanya ada wali santri saya, orang tua santri meninggal habis asar. Saya masih di Jakarta, masih taklim. Saya bilang insya Allah kita datang nanti habis selesai taklim isya. Kan kalau meninggal habis asar biasanya dikuburin kapan? Besok ya. Ini enggak, ternyata keluarganya minta udah cepetin aja, habis isya dikuburin. Udah saya dari Jakarta ngebut-ngebut sampai ke dikuburkan dekat pesantren saya, ada pekuburan di sana di Babelan. Sampai pekuburan untungnya masih banyak orang Pak. Kalau sendiri kan gak enak juga tuh. Hadirin, sampai ke pekuburan saya lihat ada berapa orang tuh, 20 orang. Bapak-bapak udah sholat jenazah belum? Belum. Ya udah wudhu, kita sholat jenazah di mana? Di kuburan itu. Jadi ingat ya Bapak Ibu, boleh sholat jenazah ketika jenazah udah diapain? Dikuburkan, selama kita belum menyolatkannya tadi. Ini hadisnya riwayat Imam Bukhari, Imam Muslim. Jadi kalian berwudu, saya ngimamin di dekat kepalanya karena laki-laki, kita sholat 4 takbir di kuburan. Nah hadirin, jadi ucapkan salam kepada Nabi, ini hadisnya. Nabi menjawab loh Pak, ya kalau memang kita nggak punya uang, belum ada kesempatan pergi umroh untuk ziarah ke makam Rasul, paling tidak dari sini kita perbanyak baca sholawat ya. Nah hadis nomor 5 ini riwayatnya Imam Abu Daud, bahwa Nabi SAW bersabda, ma min ahadin yusallim alayya, tidaklah satu umatku mengucapkan salam kepada aku di kuburku. Ya, hadisnya jelas banget. Illa radallahu alayya ruhi, kecuali pasti Allah kembalikan nyawaku. Untuk apa? Hatta arudda alaihi salam, supaya saya menjawab salam kalian. Sekalipun kita nggak dengar sumpamanya karena terhijab dengan alam kubur, alam gaib, maka tetap kita bersenang hati Bapak Ibu. Makanya kalau sampai di raudhah jangan cuma sekali, ucapkan sebanyak-banyaknya. Assalamualaikum ya Rasulullah. Baik, sudah 4, 6, nomor 5 agak lengkap. Nomor 7 sekarang. Ada 3 hadis lagi ya Bapak Ibu. Sudah isyraq belum? Belum kan? Nomor 7, hadirin, adab dalam sholat dan dalam berdoa adalah membaca sholawat. Ini yang tadi di awal saya katakan, saking pentingnya mendoakan Nabi Muhammad dijadikan sebuah kewajiban. Bapak Ibu, sholat wajib gitu kan? Sholat Anda nggak sah kecuali baca apa? Sholawat. Makanya dia menjadi salah satu rukun dari rukun sholat yang 13. Nomor 12-nya adalah membaca sholawat. Nomor 13-nya terakhir, Assalamualaikum. Kalau nunjuk gini wajib nggak Bapak Ibu? Lagi tahiyat akhir nunjuk gini wajib nggak? Wajib tidak? Tidak. Ini hukumnya sunnah. Yang wajib adalah baca tahiyatnya. Baik. Nah, adab dalam sholat, dalam berdoa. Ada seorang sahabat berdoa langsung to the point. Dia angkat tangan, ya Allah, saya minta ini. Kata Nabi, jangan begitu. Kamu tergesa-gesa itu. Kalau kamu berdoa, pujilah Allah dulu. Alhamdulillahirabbil alamin, ya hayyu ya qayyum. Kemudian sholawat kepada aku. Jangan doa habis apa? Habis sholat sebenarnya dia berdoa, habis tahajud diangkat tangan langsung minta, ya Allah. Itu tidak pakai adabnya. Adabnya adalah
memuji Allah dulu, minimal alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian bersalawat kepada Nabi, baru berdoa. Kalau tidak demikian, maka Nabi katakan kamu ini orangnya tergesa-gesa. Ya, mau terburu-buru aja sih. Karena setiap sesuatu itu ada adabnya. Makanya di sini Nabi bersabda, ajilah hada. Orang ini terburu-buru. Kemudian Nabi mengajarkan, idza shalla ahadukum. Kalau salah seorang di antara kalian baca doa, nah ini sholat di sini bukan sholat ya Bapak Ibu. Ini artinya berdoa. Kalau kalian berdoa, begitu memahami bahasa Arabnya itu. Jangan kata-kata sholat artinya sholat. Semuanya tidak begitu. Bisa artinya doa, ya bisa artinya sholat. Apabila kalian berdoa, falyabda bitahmidillah, maka puji Allah dulu. Wasana alaih, seperti alhamdulillahirabbil alamin, hamdan naimin, hamdan syakirin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Terus kata Nabi, summa yusalli 'alan nabi, kemudian berselawatlah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, summa liyad'u ba'du ma syaa. Setelah itu silakan berdoa apa yang Anda inginkan. Yang kedelapan, hadirin, yang kedelapan adalah ini amalan setiap hari Jumat. Baca sholawat ummi maka di 80 kali, maka diampuni dosa 80 tahun. Yang nomor 3 ini Bapak Ibu, nomor 8 saya dapati dalam kitabnya Imam Ghazali. Riwayatnya Imam Daraqutni, dikeluarkan hadisnya oleh Imam Al-Iraqi dan dinyatakan derajatnya hasan oleh Imam Ibnu Nu'man. Ya, baca sholawat ummi pada hari Jumat 80 kali dihapus dosa 80 tahun. Hadirin, ini kuasa Allah seperti Lailatul Qadar. Siapa yang sholat 2 rakaat aja pada malam Lailatul Qadar diberikan pahala berapa tahun? 84 tahunan. Mirip seperti itu. Kuasa Allah ingin memberikan pahala besar kepada umat Islam. Nah hadirin, bacaan sholawat uminya gampang itu. Allahumma sholli ala Muhammadin abdika wa nabiyyika wa rasulikan nabiyil ummi. Segitu aja tuh, dibaca pada hari Jumat. Nih, silakan nih Bapak Ibu dijadikan amalan. Ya, kalau yang belum hafal dihafal. Saya tuliskan dulu nih apa keyword bahasa Arabnya, dari tadi belum dibuka. Nih, tuh sudah ada. Ya. Kata Imam Ibnu Nu'man, hadza hadisun hasan. Hadis ini derajatnya hasan. Seperti apa bacaan sholawatnya? Allahumma sholli ala Muhammadin abdika wa nabiyyika wa rasulikan nabiyil ummi. Segitu aja tuh, tidak panjang ya. Dan ini diamalkan, dibaca setiap hari Jumat 80 kali. Yang terbaiknya habis sholat asar, duduk sejenak, paling cuma 10 menit Allahumma sholli, atau 5 menit lah. Allahumma sholli ala Muhammadin abdika wa nabiyyika wa rasulikan nabil ummi. 1. Allahumma sholli ala Muhammadin. 2. Terus begitu. Yang terakhir Bapak Ibu, apapun problem hidup kita, Bapak Ibu punya masalah apa, yang terakhir nomor 9, perbanyaklah baca sholawat. Sholawat dibaca sebanyak-banyaknya untuk menunaikan hajat-hajat kita, hajat dunia maupun hajat akhirat. Kalau Bapak Ibu punya problem yang besar, apapun itu, perbanyak baca sholawat, insya Allah dimudahkan oleh Allah. Ini hadisnya derajatnya hasan, riwayat daripada Al-Imam Tirmidzi rahimahullah. Ya, Nabi katakan kepada sahabat Ubay bin Ka'ab, kata Nabi bahwa ketika Ubay bertanya, ya Rasul, saya memperbanyak baca sholawat kepadamu,
Maka kata Nabi, idzan tukfaham, maka kalau kamu memperbanyak baca sholawat kepadaku, maka setiap keinginanmu, problem hidupmu, kerisauanmu akan ditunaikan oleh Allah Ta'ala. Wa yughfar laka dzambuka, dan Allah ampuni dosa-dosamu. Hadirin, ada saudara-saudara kita, jamaah kita yang diminta amalan, Pak Ustadz, saya ada problem besar Pak Ustadz. Apa sih amalannya? Saya katakan, Bapak bisa baca ini 1000 setiap hari. Baca salawat yang gampang aja. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala Muhammad. Insya Allah dimudahkan. Dia baca sehari 2 hari, Allah tunaikan Bapak Ibu. Janji Rasul ini. Dan Rasul tidak berkata kecuali dari siapa? Dari Allah. Sekalipun kita harus ada effortnya, harus ada usahanya, tetap kita ada apa? Syariatnya, berusaha begini gitu. Dibantu dengan cara berdoa tadi, baca sholawat, insya Allah dipermudah. Makanya Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki, seorang guru besar dari ulama Nusantara, beliau berkata, tidak ada satu problem hidup kita kecuali akan dimudahkan oleh Allah, ditunaikan kemudahannya oleh Allah, dicarikan solusinya oleh Allah dengan memperbanyak baca sholawat. Semoga Allah mudahkan kita untuk mengamalkan apa yang sudah kita pelajari. Ini di sini waktu isyraq apa sih? Nggak ada ya Pak ya? Nggak bunyi ya? Oh. Biasanya kan ada yang bunyi net gitu ya. Baik, ada yang mau ditanyakan sampai sini? Bapak Ibu silakan. Ya Ibu silakan. Sebentar Pak ya. Waalaikumsalam. Sebentar Bu, saya nggak begitu dengar ya. Apa Mas, dengar nggak Mas? Bapak. Salawat? Salawat lewat laptop. Sambil bekerja. Baca salawat dalam beraktivitas. Tetap, sekalipun Bapak Ibu dalam beraktivitas, baca salawat, itu tetap sangat dianjurkan. Semuanya Ibu lagi nyapu-nyapu, lagi ini, ya Ibu Grandwis laptop lah ya, bukan nyapu-nyapu. sedang di hadapan laptop lah, sedang apa, nyiram pohon, sallallahu ala Muhammad, itu sangat dianjurkan tetap, supaya lisan kita tetap berzikir kepada Allah. Ingat, sholawat masuk 3 kategori, berzikir kepada Allah, beristighfar juga, bersalawat juga dapat, include semuanya itu. Ya, apa Pak? Waalaikumsalam. Apa? Boleh dua-duanya. Ya, yang pertama, kalau apa kita ngucapin ke kubur itu untuk satu orang, kita bacanya assalamualaikum tetap sama, ya tetap boleh seperti itu. Kalau kuburannya banyak, maksudnya kuburannya satu, assalamualaikum boleh, assalamualaikum boleh, gitu ya. Kemudian apa yang kedua tadi? Apa membuktikan? Untuk membuktikan, ya nggak usah dibuktiin kan, nggak boleh digali kuburannya. Itu mah diimani saja. Jasad para nabi hidup, nggak boleh dibuktikan, digali, diimani.
Nah, pembuktiannya tadi ulama kita yang meninggal, karena di Mekah itu kalau jasadnya udah setahun 2 tahun harus diapain? Diganti dengan orang lain, tetapi masih utuh. Makanya tidak dipindahkan. Tulang belulangnya itu nggak dipindahin. Biasanya dipindahin. Karena di Mekah itu kuburan Bapak Ibu pakai beton. Tinggal dibuka gitu doang, gampang. Bukan kayak kita, anak semuanya. Di sana enggak, dibangun kotak gitu dalamnya, ada yang juga udah pakai beton, di atasnya tutup pakai beton juga, ada besi nanti, besi apa? Pengangkatnya. Jadi kalau diangkat dikit aja udah kelihatan gitu. Masih utuh. Pembuktiannya nggak bisa, Pak. Mau dibuktikan gimana? Mau digali kubur para nabi gitu. Itu cukup diimani. Gitu ya. Apa? Oh ya, orang non muslim mengucapkan salam kepada kita, jawabannya assam alaik, ataupun cuma alaik saja, alaika gitu. Assalamualaikum, waalaikum gitu aja jawabannya. Ya, apapun dia orang non muslim, tetap menjawab salamnya cukup waalaikum. Itu Nabi yang mengajarkan, cukup waalaikum. Cukup ya, nggak ada lagi. Demikian hadirin, semoga Allah mudahkan kita untuk mengamalkan dari amalan baca sholawat ini kepada Nabi yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kekurangan mohon dimaafkan, dan kita akhiri dengan kafar majelis. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.